Jangankan baca sholawatnya, duduk tahiyat awalnya aja sunnah. Bener, wajib tahiyat awal. Misalkan ente enggak ngelakuin tahiyat awal. Sengaja, ini mah sengaja ya, misalkan ente enggak tahiyat awal maghrib tadi, sengaja malas ya tahiyat awal, lagi malas nih tahiyat awal, misal gitu, parah sih, misal malas itu, sengaja ini mah parah ya, sengaja lah misalkan. Batal nggak sholat? Ini kita ambil hukum ini aja, batal nggak sholat? Batal nggak? Enggak, karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Jangankan baca sholawatnya, tapi duduknya aja, tasyahud awalnya aja sunnah. Tapi dianjurin baca sholawat di tahiyat awal karena termasuk apa? Sunnah abad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi bid-darain amin. Al-khamisah asyara, adapun nomor ke-15 dari syarat rukun salat itu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa aqalluha, dan minimal baca salawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu kalimat Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma ya Allah sholli, semoga engkau memberi rahmat ala Muhammadin, pada Nabi Muhammad SAW. As-sadisa asyara, adapun nomor ke-16 dari rukun salat itu assalamu, membaca salam. Wa aqalluhu, dan minimal baca salam itu assalamu alaikum, kalimat assalamu alaikum. Nah, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin rapi rukun sholat yang ke-14, yaitu tasyahud akhir atau suka disebut tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir kemarin at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu sampai situ doang tahiyat gitu ya, sampai situ doang. Berarti sholawatnya nggak wajib tetap. Nah, ini bakal dijelasin sekarang rukun sholat ke-15, yaitu baca sholawat setelah tahiyat. Jadi kita pikir tahiyat tuh sampai fil alamina innaka hamidum majid, tahiyat majid. Tahiyat mah udah sampai situ. Makanya tahiyat disebut tahiyat itu kan tasyahud akhir, tasyahud dalamnya syahadat. Udah sampai situ, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai situ doang. Salawat gimana? Wajib juga rukun sholat. Nah, sekarang bakal dijelasin rukun sholat ke-15, yaitu baca sholawat. Nah, setelah kemarin
kita tahu tahiyat ya, minimal tahiyat gimana, maksimal idealnya tahiyat tuh gimana, ya kan? Penting tahu minimal tahiyat, penting. Kenapa? Karena kemarin yang udah jelasin ya, aqallut tahiyat itu penting tahu. Kenapa? Karena kan nanti ada bahasa sholat yang ringan, akhaf mungkin, ada sholat takhfif, sholat ringan. Jadi sholat ringan tuh misalkan awas ente misalkan disuruh ayo sholat sholatnya ini ya akhaf, sholatnya yang ringan. Sholat kita yang ringan berarti harus cepet nih bacaannya. Atahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul assalamualaikum. Akhirnya bacaannya nggak jelas dan banyak tasdid yang hilang. Nah bukan gitu sholat yang ringan, tapi sholat yang ringan adalah sebagiannya seperti tahiyat, yaitu memakai aqallut tahiyat yang ringan. Seperti kemarin gimana bacaan aqallut tahiyat, at-tahiyatulillah, udah sampai situ. Terus salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dibuang asnya. Tadi at-tahiyat dibuang juga apanya? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, itu enggak dibaca, itu enggak apa-apa, cukup, boleh. Hukumnya sunnah, dibaca lebih bagus. Tapi kalau disebut sholat ringan dibuang itunya. Jadi gimana? At-tahiyatulillah, udah sampai situ. Terus salamun, alif lamnya dibuang. Lumayan, alif lam dibuang, ngurangin sedetik. Jadi cepet kan? Nah itu maksudnya sholat yang ringan. Terus salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin, itu. Terus syahadatnya sekarang asyhadu alla ilaha illallah wa anna. Nah, asyadunya yang kedua dibuang. Cukup, nggak wajib. Tapi kalau dibaca sunnah bagus. Wa anna muhammadar rasulullah. Udah, kira itu cepat, lumayan. Karena gini, coba nanti misal ente ada kasus misalkan Jumat, pas khotib udah naik mimbar, udah lagi khutbah, ente baru datang. Nah masih sunnah gak ngelaksanain sholat sunnah atau qobliyah, misalkan qobliyah Jumat, masih sunnah gak? Masih dianjurin gak sholat sunnah? Pernah lihat gak ada yang khutbah terus sholat? Masih. Nah tapi dianjurinnya sholatnya yang apa? Nah yang ringkas, yang tahbib. Ringkas itu bukan berarti apa? Atau ya berkata suatu terlibat asyhadu, bukan gitu. Tapi dibaca yang wajibnya, yang minimalnya aja, sehingga disebut sholat yang ringan, yang ringkes. Yang ringkes itu bukan berarti bacanya wah cepet semuanya kacau semua, ya kan? Gitu. Pakai ini kalau ini namanya rusuh syar'i ini ya, rusuh. Sholatnya rusuh banget, gurung gusuh gitu ya, apa sih? Rusuhnya tapi syar'i, dengan bukan dibaca semua tapi bacaan nggak bener, tapi dipotong-potong, dipakai yang wajibnya aja. Disebutlah aqal tahiyat gitu. Itu yang kayak tadi. Nah itu tahiyat sampai situ doang. Nah tahiyat juga kemarin apa? Sama kayak baca Fatihah. Tahiyat itu apa? Bagian dari rukun qauli. Berarti karena bagian dari rukun qauli harus apa? Dijaga tasdidnya. Jangan ada yang dibuang tasdidnya. Seperti kemarin apa? At-tahi. Kebanyakan at-tahiyat, terbalik. Malah taknya panjang. Iya-nya malah nggak ada tasdidnya. At-tahiyat tuh. Terus pas apa kemarin lagi? Pas syahadat, asyhadu alla. Awas, lamnya ada tasdidnya. Nunnya jangan nggak jadi hilang, diidgomin. Asyhadu alla. Kalau baca asyhadu anla, diterusin sholatnya batal. Kalau mau balikan lagi asyhadu alla. Misalkan asyhadu anla salah. Balikan lagi asyhadu alla gitu. Kalau diterusin batal. Menghilangkan idgham, menghilangkan tasdid. Terus asyhadu anna muhammadar. Kan harusnya dar ya, diidghamin.
Tapi kalau kita baca gini, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalau diterusin sholatnya batal. Gitu ya. Terus apalagi kalau rukun qauli yang harus diperhatiin? Tadi jaga kalimat-kalimatnya, jangan diganti hurufnya, tasdidnya awas. Apa ayo? Isma'un nafsi, terdengar oleh kuping sendiri. Seperti Fatihah gitu kan? Coba berarti kayak gini. Tahiyat ya. Minimal kuping sendiri berarti gini kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kadang ada yang denger gini kan? Imam misalnya. Assalamualaikum. Si makmum kan kata dia mungkin nih salam kali. Si makmum langsung assalamu. Ternyata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Beres-beres digebukin kayaknya imam itu. Nah. Jadi harus terdengar bukan semua dari awal sampai akhir kayak Fatihah sama. Semua terdengar. Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kedengeran salamnya juga. Nah, nanti bahas. Nah, segitu. Semau nafsi ya. Dah. Beres rapi. Nah sekarang rukun sholat yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Nabi setelah tahiyat. Nah gitu. Tahiyat mah udah sampai situ. Tapi bukan berarti sampai situ langsung salah. Baca lagi sholawat. Tuh lihat ya. Tuh baca sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Waktu sanu lihat di pinggirnya main ke tengah 2 baris dari atas. Waktu sanu dan disunatkan as-sholatu baca salawat ala Nabi pada Nabi Muhammad SAW fit tasyahudil awali. Nah, tapi ini baca sholawat ini ya, baca sholawat ini kan baca sholawat ke Nabi wajib ya kalau tahiyat akhir, benar? Allahumma sholli ala Muhammad itu wajib. Tapi kalau di tasyahud awal tuh lihat. Wa tusannu as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awali. Di tasyahud awal mah baca sholawat hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa Sunnah hukumnya. Tuh lihat beda ya. Kalau di tahiyat akhir wajib. Kalau enggak baca batal kalau diterusin. Tapi kalau di tahiyat awal hukum kita baca sholawat hukumnya apa sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi walau ya ini jangankan baca sholawatnya, duduk tahiyat awalnya aja sunnah. Bener, wajib tahiyat awal. Misalkan ente enggak ngelakuin tahiyat awal. Sengaja ya, misalkan ente enggak tahiyat awal maghrib tadi. Sengaja malas ya tahiyat awal, lagi malas nih tahiyat awal. Misal gitu, parah sih. Misal malas itu sengaja, ini mah parah ya. Sengaja lah misalkan. Batal enggak sholat? Ini kita ambil hukum ini aja. Batal enggak sholat? Batal gak? Enggak, karena tasyahud awal hukumnya sunnah. Jangankan baca sholawatnya, tapi duduknya aja, tasyahud awalnya aja sunnah. Tapi dianjurin baca sholawat di tahiyat awal karena termasuk apa? Sunnah abad. Jadi kan di sholat itu kan kesunahan kan ada namanya sunnah hayat, ada sunnah abad. Nah sunnah abad itu kan sunnah abad itu kalau kita tinggalin itu resikonya apa? Batal gak? Tapi resikonya nggak batal, tapi resikonya kecil. Dianjurin sujud sahwi. Nggak sujud sahwi juga nggak apa-apa, tapi dianjurin. Itu sunnah abad. Sunnah abad itu ba'dun abadun, ruknun arkanun. Ba'dun sebagian,
Jadi gini, emang sunnah abad coba apa aja di sholat yang kalau kita tinggalin nanti akhirnya dianjurin sujud sahwi. Ayo apa aja? Kunut, benar. Terus tahiyat awal. Nah, terus ada lagi sholawat tahiyat awal. Ya, tahiyat awal lah ya. Tahiyat awal kan isinya duduk sama sholawat. Terus kunut. Nah, itu termasuk apa? Sunnah abad. Sunnah abad kalau ditinggalin dianjurin sujud sahwi gitu. Nah, ini baca sama kayak baca sholawat tahiyat awal. Berarti baca sholawat pada waktu tahiyat awal hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah abad. Jadi sunnah abad itu apa ya? Sunnah yang kenapa disebut abad? Abad ba'dun artinya sebagian, karena udah jadi seperti bagian dari sholat. Udah bagian dari sholat. Jadi mau enggak mau, karena udah dianggap bagian banget dari sholat, kalau ente ninggalin ya ada risiko kecilnya, ada yaitu dianjurin sujud sahwi. Karena apa? Udah kayak bagian sholat banget. Walaupun kalau nggak ngelakuin juga nggak batal gitu ya, bukan nggak apa-apa, nggak batal gitu. Ya kayak ente dah, keseharian ente ini udah jadi kayak aktivitas gue banget, ya kan? Apalah misalkan ente udah kehidupan sehari-hari, aktivitas yang rutin, kalau nggak dilakuin tuh kayak gimana gitu, kurang. Padahal nggak dilakuin juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak dilakuin gimana gitu ya, ada aja tadi tuh nggak ngelakuin ini dah, ya udah sekarang ini deh gitu, diganti gitu ya kan, karena apa? Udah seperti bagian dari kewajiban gitu, kayak gitu. Makanya disebut ba'dun abad, udah seperti bagian dari sholat gitu. Jadi hukumnya tuh hampir wajib gitu. Kalau sunnah abad ya pangkatnya tuh, sunnah abad tuh pangkatnya hampir kayak wajib. Makanya ditinggalin juga ya nggak batal, tapi dianjurin sunnah sujud sahwi. Lupa kunut. Kunut berarti sebagian dari sunnah abad. Nah nanti kalau ninggalin kunut akhirnya sunnah sujud. Nah sama, kita tadi tahiyat awal nggak baca sholawat ke Nabi, nggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak baca itu. Nggak tahu mau duduk doang. Duduk aja tahiyat awal gitu. Ntar dianjurin sujud sahwi, karena baca sholawat ke Nabi pada tahiyat awal nggak wajib, tapi sunnah. Nah sunnahnya juga termasuk sunnah abad. Karena sunnah abad dan kita ninggalin, nanti dianjurin sujud sahwi. Enggak juga ya enggak apa-apa udah gitu. Tapi kalau baca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pas tahiyat akhir, hukumnya apa? Wajib, rukun ke-15 wajib tuh ya, rukun tuh li'annaha. Kenapa? Li'annaha ruknun fil akhiri tuh. Karena kenapa? Karena gini, li'annaha ruknun fil akhir gini. Kenapa sih baca sholawat itu di tahiyat awal itu hukumnya sunnah? Li'annaha karena baca sholawat ke Nabi ruknun fil akhir. Di tahiyat akhir tuh dia jadi rukun. Nah karena itu jadi rukun, makanya di tahiyat awal sunnah, tasyahudnya. Di tahiyat akhirnya rukun. Nah di tahiyat awalnya makanya disunahin baca sholawat.